Shalom, shalom. Masih belum kedengeran. Shalom. Mari lambaikan tangannya. Kita mau bersalaman satu sama lain. Kita bersyukur buat kasih Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara, di bulan Mei kemarin, waktu Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan berikan Roh Kudus bagi setiap kita. Amin. Jadi waktu dia naik ke surga, kita tidak sendiri, kita bersama Roh Kudus. Dan Roh Kudus yang ada dalam kita membuat kita bersuka cita, menari dan memberikan kekuatan bagi kita. Amin. Bapak Ibu siap memuji dan menari bagi Tuhan sore hari ini? Amin. Haleluya. Mari kita mau bersuka di dalam Tuhan. Satukan setiap kami Tuhan. Haleluya. Dalam keadaan waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru. Sepenuh hatimu katakan, di setiap musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, katakan sama-sama, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Terima kasih Yesus. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap satu saudara, Yesus saja yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru. Di setiap musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali lagi katakan, sekali Yesus, ini seruan hati kami Tuhan. Engkau sungguh menghangatkan kami. Sekali Yesus, selamanya Tuhan. Kami mau mengikut Tuhan. Terima kasih. Kasih-Nya
buat Allah kita. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Amin. Amin. Silakan duduk saudara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Bapak Ibu Saudara diberkati dengan pujian penyembahan kita sore hari ini, amin. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan saat ini adalah pertama kali kita akan video streaming. Hari ini kita akan dilayani oleh Ibu Ingrid Pardede, tapi karena keadaan kondisi beliau yang kurang sehat, jadi beliau tidak hadir hari ini, dan kita akan diberkati dengan berkat yang sama, dengan kuasa Tuhan Yesus yang sama melalui video streaming dari Ibu Pardede. Mari kita mau bersama-sama berdoa, dan kita juga mau berdoa buat kesehatan Ibu Ingrid Pardede supaya satu saat nanti beliau bisa berkesempatan hadir dan melayani kita secara hadir bersama-sama kita di sini. Mari Bapak Ibu kita mau berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur, berterima kasih Tuhan Yesus buat hari yang indah ini. Tuhan berikan kesempatan, Tuhan berikan kesehatan, Tuhan berikan berkat yang luar biasa bagi kami sehingga kami boleh bersama-sama berkumpul merayakan Engkau Tuhan Yesus, bersuka cita, memuji dan memuliakan Tuhan. Bapa, saat sore hari ini Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan, mari siapkan hati kami Tuhan Yesus untuk kami boleh menerima kebenaran firman Tuhan, berkat firman Tuhan, penguatan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Ingrid Pardede. Tuhan Yesus, kami juga mau bersama-sama berdoa untuk kesehatan daripada beliau Tuhan Yesus, yang kalau pada saat ini Tuhan beliau berhalangan hadir karena kesehatannya yang kurang baik. Bapak, kami percaya Engkau Allah yang sama, Engkau bermukjizat yang sama dulu, sekarang dan selama-lamanya. Kami percaya Tuhan berkat kesembuhan, kekuatan Tuhan Yesus Tuhan akan berikan kepada Ibu Ingrid Pardede. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyatakan sore hari ini Tuhan, kami siap Tuhan untuk diberkati lewat kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, kami alaskan doa kami ini dengan segala ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Mari saya persilakan. Mari kita berikan kemuliaan yang luar biasa bagi Tuhan kita. Haleluya. Shalom semuanya, wow, saya percaya kalau kita boleh ketemu hari ini semua karena anugerah Tuhan ya. Khususnya buat jemaat dari Praise and Worship Koikonia yang ada di Amerika. Kalau kita masih boleh bersama-sama, kembali lagi semua karena anugerah Tuhan. Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Oke, terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Allah kami, terima kasih Roh Kudus. Bapa, terima kasih kalau sampai hari ini kami masih boleh ada semua karena Tuhan. Dan terima kasih untuk kesempatan kami boleh melayani di Koikonia yang ada di Amerika. Kami sangat percaya Praise and Worship ini adalah kesukaanmu, dan kami percaya Tuhan hadir. Dan kami percaya awal, pertengahan sampai dengan akhir ada Tuhan di dalamnya, sehingga hanya nama Tuhan saja dipermuliakan, diagungkan, dan Engkau segala-galanya. Aku secara pribadi Tuhan, tidak ada yang lebih, kami sama-sama belajar tentang Tuhan Yesus. Dalam namamu kami mengucap syukur Allah kami, haleluya, amin. Oke, shalom semuanya. Wow, ternyata akhirnya kita boleh bertemu walaupun nggak secara langsung ya. Saya percaya Tuhan sayang kepada jemaat Koikonia ya, dan kita percaya pasti ada rencana baik Tuhan. Oke, siap dengan firman Tuhan. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Evangelis Dr. Ingrid Pardede Arya dari Bandung, dari Jawa Barat, dari Indonesia ya. Saya sudah menikah pastinya dengan Pak Arya, dan juga sudah punya anak 4 dan juga mantu 2 dan juga cucu 2 yang lucu-lucu. Intinya semua karena anugerah Tuhan. Dan saya juga ada pelayanan di Sungai Sukacita Ministry untuk wanita di Bandung, Medan, Surabaya, dan hopefully tahun ini bisa di Jakarta, semua karena anugerah Tuhan. Siap dengan firman Tuhan? Oke, kita akan masuk dalam Lukas ya. Nah, kalau kita tahu cerita, semua kita pasti pernah mendengar tentang Lukas ya. Lukas 15 ayat 11 sampai dengan 32. Yaitu adalah kisah tentang anak yang hilang ya. Nah, pasti kita semua pernah mendengarnya, betul? Nah, komentar kita awalnya pasti seperti ini. Jelas Bu Indri, anak yang hilang itu anak yang bungsu, betul? Karena dia terhilang, dia tersesat, dan juga anak yang kebangetan abis ya, berfoya-foya, ya minta warisan sebelum waktunya dengan para pelacur, pesta pora, sampai akhirnya jatuh miskin, dipermalukan, sampai makan ampas babi pun tidak diperkenankan. Artinya kehidupan yang sangat terjun payung yang luar biasa, betul? Menurut kita semua pastilah ini anak hancur Bu Indri masa depannya. Tidak ada future-nya karena memang kelakuannya sendiri, perbuatannya sendiri ya. Makanya kita pasti bilang amit-amit Bu Indri, saya gak mau sama seperti itu, betul? Nah,
Pertanyaan, apakah betul anak ini hancur? Ya, memang awal hidupnya sampai pada pertengahan kisah hidupnya sama semuanya sangat amat parah, semakin suram ya. No future istilah gaulnya. Tapi akhir cerita ya, kalau kita baca akhir ceritanya dikatakan adalah begini. Dia diterima kembali oleh bapaknya, diberi cincin, jubah ya, dan bahkan dikatakan diberikan kasut ya. Ini bicara tentang mendapat kasih karunia Tuhan yang luar biasa. Wow ya. Nah, dua kata kunci yang mengubah kehidupan si anak bungsu ini ya. Kalau kita baca di ayat 17, ini dua kata kunci yang sangat penting, yang sangat ditakuti oleh si jahat. Dikatakan lalu ia menyadari keadaannya. Katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanan, tapi aku di sini mati kelaparan. Saya ulang sekali lagi. Lalu ia menyadari keadaannya. Katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Dia sadar betul bahwa kalau keadaan ironis yang dialaminya tidak mungkin daripada Tuhan. Dan satu lagi yang tidak kalah pentingnya adalah dia menyadari bahwa ternyata ada yang salah dengan dirinya. Ini dua kata kunci penting, betul. Dalam kehidupan ini siapa sih yang gak pernah salah? Siapa sih yang gak pernah tergelincir dalam dosa? Siapa sih yang gak pernah melakukan hal yang tidak menyenangkan? Tapi akhirnya anak bungsu ini terselamatkan. Kenapa? Karena dia punya dua kata yang luar biasa. Pertama, dia menyadari bahwa dia ada masalah. Yang kedua, dia menyadari kesalahan itu adalah dari pihak dia yang tidak hidup sesuai dengan rencana Bapa di surga, betul? Nah, dua kata kunci ini adalah menyadari keadaan. Kedua, datang kepada Bapa dengan hancur hati. Ini adalah kata-kata yang sangat-sangat luar biasa. Iblis terus terang paling takut dengan dua kata ini kalau digabung. Betul, pernah salah, tapi menyadari kesalahan dan datang kembali pada Tuhan adalah kunci daripada pemulihan segala masalah dalam kehidupan kita. Akhirnya dikatakan dia mendapat pengampunan, mendapat belas kasihan Tuhan, diberikan jubah, kasut dan cincin, dan disediakan hidangan anak raja. Dan malaikat di surga bersorak-sorak. Persis seperti yang Yesus katakan dalam Lukas 15 ayat 10. Mari kita lihat dikatakan apa? Lukas 15 ayat 10. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Ternyata dikatakan adalah apa? Ya, malaikat di surga bersorak-sorai ya. Malaikat surga bersorak-sorai bukan dikatakan karena apa? Bukan karena ada orang kaya, ada pabrik yang besar, atau mungkin ada masalah yang ada hal-hal yang luar biasa. Ternyata malaikat di surga bersorak-sorai waktu ada satu orang saja bertobat. Ternyata harga daripada jiwa itu betul-betul luar biasa di mata Tuhan. Nah, proses pertobatan yang sering kita lihat sekeliling kita ini jujur ya. Karena ini kalau mau jujur, ini kejadiannya sama seperti yang saya alamin, betul ya. Kenapa saya berkata begitu? Saya juga sama seperti anak yang terhilang juga dengan suamiku Pak Ari ya. Kami sama-sama hidup dari keadaan yang tidak baik, yang sangat mengerikan, yang kompromi dengan dosa. Intinya semua dosa kami lakukan. Tapi yang luar biasa, tanggal 20 Mei 1999, waktu saya menyadari kesalahan saya, waktu anak saya dikatakan lahir tuh bisa cacat, dan di sana saya ambil keputusan datang pada Tuhan dengan hancur hati, mohon belas kasihan Tuhan. Dan apa yang terjadi? Waktu kita menyadari kesalahan kita, waktu kita datang pada Bapa, Bapa menerima dengan tangan yang terbuka. Dan akhirnya saya boleh mengalami berkat Tuhan, kebaikan Tuhan, kasih Tuhan, pelimpahan Tuhan sampai pada hari ini. Jadi artinya Bapak-bapak, Ibu-ibu, memang semua orang bisa jatuh dalam dosa. Memang kita bisa semua seperti anak yang bungsu, betul, tergelincir, terpleset ya. Tapi kalau kita kembali kepada Bapa dengan hancur hati, Tuhan bisa mengubahkan dari yang tidak baik menjadi baik dan semakin amat baik, betul. Nah, selebihnya bagi si anak bungsu, selebihnya bagi kita semua yang pernah jatuh, yang pernah tergelincir, tetaplah pelihara kasih karunia Tuhan sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Amin, amin, amin. Nah, apakah ini the end of the story dari Lukas 15? Jawabannya no. Wow, maksudnya no apa Bu Indri? Maksudnya apa? Karena di dalam cerita ini ada 4 aktor, ada 4 peran yang penting. Pertama dikatakan ada peran Bapa, Bapa yang di surga, yang Bapa yang kekal, yang penuh kasih kepada setiap kita anak-anaknya. Yang kedua ada peran si bungsu yang tersesat, yang kemudian bertobat dan diselamatkan. Bungsu ini mewakili banyak kita, betul? Yang tersesat, yang tergelincir, yang jatuh dalam dosa. Yang ketiga ya dikatakan ada peran si pendusta.
Hah, ini dia. Karena kita bilang gak ada di dalam cerita itu si pendusta, Bu Indri. Memang secara kasat mata dia tidak ada. Tapi secara roh dia ada dalam dunia ini untuk menghancurkan anak-anak Tuhan. Karena dia tidak pernah merasa aman kalau ada satu jiwa saja kembali kepada Tuhan. Makanya peranan si pendusta ada. Tinggal tergantung bagaimana kita. Dan yang paling luar biasa yang jangan sampai kita lupakan. Si pendusta tidak ada istilah bendera putih. Menyerah, putus asa. No. Karena bagi dia tetap targetnya adalah satu jiwa harus hancur dan seluruh jiwa harus binasa. Ini target daripada si jahat ya. Coba kita buka Lukas 4 ayat 13. Supaya engkau di tempat ini jangan merasa safe. Jangan merasa sudah nyaman. Aku oke, gak akan mungkin si jahat lagi bisa mengganggu. Siapa bilang? Lukas 4 ayat 13. Demikian firman Tuhan. Sudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu. Ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Tidak main-main ya. Dikatakan iblis itu memang dia kalah ya. Dia memang gagal waktu dia mau menghancurkan Yesus. Tapi dia tidak menyerah. Dia pikir oke lah, sekali ini gua kalah. Tapi tunggu waktunya, gua akan datang lagi dan akan gua hancurkan ya. Nah ini dikatakan tadi dia tetap masih mengganggu ya. Nah dia ada jelas dalam kisah anak yang hilang ini. Dan jujur dia sangat marah, sangat kesal waktu melihat si bungsu kembali ke rumah bapaknya. Karena dia kehilangan mangsa empuknya yang tadi. Satu hal yang membuat si pendusta ini gak bisa tidur nyenyak, gak bisa makan enak. Tahu apa? Waktu anak-anak Tuhan, waktu kita di tempat ini yang menyadari dosa kita dan datang kepada Bapa dan akhirnya mendapat belas kasihan. Dua hal ini yang sangat powerful yang tidak bisa terpisahkan. Dan ini yang paling dibenci oleh si jahat. Ya, setiap ada suara tepuk tangan para malaikat di surga. Waktu malaikat bertepuk tangan, di sini iblis marah, iblis kecewa, iblis gemetar, betul. Karena dia tidak mau satu pun daripada kita itu terselamatkan. Nah, satu lagi aktor dalam kisah ini namanya si sulung. Ya, si sulung ya. Semua kita pasti berkata begini, si sulung ya pasti aman lah Bu Indri. Kenapa bilang aman? Karena dia ada dalam rumah bapaknya. Dia melayanin, dia melakukan semua perintah bapaknya. Ini luar biasa, posisinya aman. Istilahnya dia tinggal duduk di samping Bapa di surga. Wow! Pertanyaan, apa betul penilaian Bapa sama dengan penilaian kita manusia ini? Nah, coba kita lihat Lukas 15 ayat 25 sampai dengan 27. Tapi anaknya yang sulung berada di ladang dan ketika ia pulang dari dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa artinya semuanya itu? Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun karena ia mendapatkan kembali dengan sehat. Wow! Harusnya logikanya kalau kita mendengar adik kita, keluarga kita kembali datang pada Tuhan, bertobat, gak lagi melakukan kesalahan, harusnya kan happy, betul? Apalagi keluarga kembali united, bersama, berkumpul lagi. Ini kan berita yang besar, betul? Nah ini jelas berita yang besar. Harusnya dia berkata begini, terima kasih Tuhan, luar biasa kau jawab doa kami Tuhan. Akhirnya adikku kembali ke jalan yang benar. Ya harusnya seperti itu. Ya ini yang harusnya cocok keluar daripada seorang abang. Pertanyaan, faktanya bagaimana? Ayat 28, maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Wow! Kok bisa bertolak belakang? Kok marah? Kok kecewa? Kok ngambek? Kok malahan pergi meninggalkan rumah bapaknya? Ya, kalau kita ingat cerita tentang Nabi Yunus, hal yang tidak berbeda jauh, betul? Ingat waktu itu dia menolak ke Niniwe untuk menyampaikan pesan Tuhan untuk pertobatan di kota itu, betul? Nah, perhatikan Yunus 3 ayat 10. Ya, akhirnya dikatakan waktu akhirnya Yunus ke sana, karena dia sudah dipaksa oleh Tuhan, dia ke sana dan akhirnya dikatakan bangsa Niniwe itu bertobat. Dan Tuhan menyesal untuk menjadikan malapetaka pada bangsa itu. Perhatikan respon daripada seorang Yunus waktu melihat bangsa yang jahat bertobat, betul? Yunus 3 ayat 10, ketika Allah melihat perbuatannya ini, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkan terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Ini kan harusnya berita bahagia setiap orang. Saya hamba Tuhan, waktu saya suruh Tuhan misalnya, kamu coba pelayanan satu tempat dan di sana respon luar biasa, mereka bertobat. Harusnya saya bilang kan luar biasa Tuhan, haleluya, betul. Karena mereka akhirnya mendapat keselamatan. Tapi lihat apa yang terjadi dengan Yunus ya. Waktu dia melihat ada banyak jiwa bertobat. Yunus 4 ayat 1. Tapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus. Lalu marahlah ia. Wow, kok aneh. Orang bertobat, orang kembali pada Tuhan, malahan mereka marah-marah. Ayat 2 dan 3, dan berdoalah ia pada Tuhan. Perhatikan,
Ini doa yang sangat mengerikan, tidak main-main. Katanya, ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya maka aku datang melarikan diri ke Tarsis. Sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Jadi sekarangnya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku, karena aku lebih baik mati daripada hidup. Tidak main-main. Lihat, perhatikan baik-baik. Seorang Yunus, seorang hamba Tuhan yang begitu luar biasa, seorang nabi besar, waktu dia berkhotbah, waktu dia sharing, waktu dia KKR, banyak jiwa yang bertobat cari Tuhan. Boro-boro dia senang, boro-boro dia bilang luar biasa, praise the Lord. Tapi yang ada dia malah marah sama Tuhan. Kenapa Tuhan? Makanya aku tidak mau ke Niniwe dari awal, karena Engkau adalah Bapa yang baik, selalu memberikan kesempatan pada orang lain untuk bertobat. Akhirnya dikatakan apa ya? Dia sangat kecewa, betul? Nah, kalau kita renungkan pelan-pelan tadi, pertama si sulung yang begitu aktif dalam pelayanan, yang begitu aktif dalam ibadah, begitu aktif dalam kegiatan rohani, betul. Dan satu lagi adalah Nabi Yunus, seorang nabi besar yang dipakai oleh Tuhan luar biasa. Kok bisa dalam keadaan orang lain bertobat, orang lain kembali pada Tuhan, mereka tidak happy ya? Ternyata status pelayanan kita, lamanya kita beribadah pada Tuhan, banyaknya ayat yang kita baca dan hafal, tidak menjamin apakah hati kita sungguh-sungguh tulus mengasihi Tuhan ya. Nah ini Yunus, nabi besar ya, bukan orang kebanyakan, hatinya sudah tercemar. Makanya jangan main-main di akhir zaman ini. Iblis bukan iblis namanya. Halo, mungkin secara tubuh engkau ada di gereja, secara tubuh kita ada beribadah, secara tubuh kita ada pelayanan. Tapi kalau hati kita sudah tercemar, kita tidak akan pernah menjadi pribadi-pribadi yang menyenangkan hati Tuhan. Sama seperti si sulung. Dia marah karena adiknya kok diampunin dan malahan dilayani dengan baik. Hatinya tercemar. Nah, pesan penting hari ini adalah hati-hati dengan yang namanya the hidden sin ya. Dosa yang tersembunyi, yang tidak kelihatan oleh kasat mata manusia. Tapi ingat, Allah kita adalah Allah yang melihat sampai kedalaman hati, betul? Nah, dan yang mengerikan, korban-korban daripada orang-orang yang dosanya tersembunyi ini adalah orang-orang yang ada di gereja, yang pelayanan, yang aktif, yang kelihatan sangat rohani, yang kelihatan sangat banyak melakukan ini dan itu. Ternyata mereka ini adalah korban-korban daripada si jahat. Dan yang paling fatalnya, mereka tidak menyadari kesalahannya. Ini bukan hanya pada orang lain, juga kepada diri saya. Saya sudah pelayanan hampir 30 tahun. Apakah saya termasuk orang-orang yang menyimpan dosa dalam kehidupan saya? Kalau kita masih bertahan seperti itu, sebenarnya semua yang kita lakukan adalah kesia-siaan ya. Nah, dan sangat bertolak belakang dengan si bungsu. Bungsu jelas awalnya adalah penjahat kelas berat. Orang yang berfoya-foya dengan pelacur, menjijikkan betul. Tapi waktu dia menyadari kesalahannya, dia bertobat, dia banting setir, dia kembali pada Bapa. Demikian juga penjahat yang ada di sebelah Yesus, betul. Kalau mau jujur, kadang-kadang kita harusnya malu. Kok bisa malah orang-orang yang seperti ini, yang di bagian belakang, waktu bertobat lebih radikal, lebih militan daripada kita yang notabene-nya quote-unquote tahu kebenaran firman Tuhan ya. Nah, kita akan lihat ada 5 produk daripada orang yang menyimpan dosa, yang kelihatannya oke menurut dunia, tapi not oke di dalam Tuhan. Yang pertama mari kita lihat ya. Dikatakan tadi Lukas 15 ayat 29 dan 30. Tetapi ia menjawab ayahnya, ya waktu ayahnya datang keluar menemui si anak sulung. Katanya telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tapi kepada aku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan. Bapa bersama-sama dengan pelacur, maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Ada 5 hal. Hari-hari ini mari kita koreksi. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang dosanya tersembunyi, padahal kita mengaku kita adalah orang yang mengasihi Tuhan. Yang pertama dikatakan telah bertahun-tahun aku melayani Bapa. Ini bicara tentang orang yang selalu pakai kalkulator dalam hidupnya. Selalu pakai kalkulasi, selalu pakai hitung-hitungan, selalu pakai untung ruginya. Halo, yakinkah kita betul-betul adalah anak yang mengasihi Tuhan? Karena jujur, cara Bapa tidak pernah seperti itu. Karena Allah kita tidak pernah hitung-hitungan. Mana buktinya? Buka Ratapan 3 ayat 22 dan 23. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar setiamu. Ya, Allah kita adalah Allah yang anti kalkulator. Ya, makanya kalau engkau dan saya masih hitung-hitungan, aku yang capek, aku yang ini, aku yang ini, aku yang ini. Mau dalam rumah tangga, mau dalam pelayanan, mau dalam bisnis, mau dalam apapun. Kalau engkau dan saya masih hitung-hitungan, sebenarnya kita sudah terhilang. Karena ada yang gak beres dengan hati kita.
Betul? Coba buka, kenapa sampai ayat ini 3 kali disampaikan dalam Alkitab? Karena sangat penting. Ulangan 9 ayat 4 sampai dengan 6. Janganlah engkau berkata dalam hatimu apabila Tuhan Allahmu telah mengusir mereka dari hadapanmu. Karena jasa-jasakulah Tuhan bahwa aku masuk ke negeri ini. Padahal karena kefasikan bangsa-bangsa itulah Tuhan menghalau mereka dari hadapanmu. Bukan karena jasa-jasamu atau karena kebenaran hatimu engkau masuk menduduki negeri mereka. Tapi karena kefasikan bangsa-bangsa itulah Tuhan Allahmu menghalau mereka dari hadapanmu. Supaya Tuhan menepati janji yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangnya, yakni Abraham, Ishak dan Yakub. Jadi ketahuilah bahwa bukan karena jasa-jasamu Allah memberikan kedudukan negeri yang baik untuk diduduki. Sesungguhnya engkau bangsa yang tegar tengkuk. Tidak main-main. 3 kali ayat yang sama diulang-ulang. Dan kata intinya adalah apa? Bukan karena jasa-jasamu. Stop pakai kalkulator. Kalau engkau dan saya masih pakai kalkulator dalam hidup ini, berarti sorry to say, kita adalah orang yang hilang. Secara fisik kita ada di gereja, secara kegiatan kita begitu aktif, secara pengetahuan kita sangat hebat. Tapi hitung-hitungan, kalkulator, kalkulasi bukan daripada Tuhan datangnya. Iblis selalu pakai kalkulator. Maka dia katakan kepada Yesus, dia katakan apa waktu itu? Dia coba kita lihat. Lukas 4 ayat 6 sampai dengan 7. Waktu Yesus dicobai, apa kata iblis? Kata iblis padanya, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu. Sebab semuanya telah diserahkan kepadaku. Dan aku memberikan pada siapa saja yang kukehendaki. Jadi jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya akan menjadi milikmu. Tidak main-main. Iblis selalu ada udang di balik kambing. Selalu ada hitung-hitungan karena dia tidak mau rugi. Bagaimana dengan kita? Berani kita berkata bahwa kita mengasihi Tuhan? Berani kita berkata bahwa kita gak terhilang. Kalau otak kita masih otak hitung-hitungan. Kalau otak kita masih otak kalkulator. Kalau otak kita masih otak semuanya, semua serba ada, untungku berapa. Kalau aku rugi aku tidak mau. Waktu kita masih pakai seperti ini, termasuk hamba-hamba Tuhan juga sekarang, sorry to say. Kalau kita masih pakai untung rugi, ya, saya pelayanan ke sana PK saya berapa? Kira-kira oke apa tidak? Waktu engkau dan mas saya masih seperti itu, kita nol di mata Tuhan. Mengerikan, betul. Makanya saya waktu nyampaikan ini bukan saya hanya menunjuk orang. Terutama saya menunjuk diri saya. Apakah aku masih hitung-hitungan sama Tuhan dari segi melayani Tuhan? Apakah aku karena mencari PK, amplop, popularitas, maka aku melayani Tuhan? Dunia bisa gak melihat. Dunia melihat, wah Ibu Indri keren banget pelayanannya. Tapi Tuhan melihat hati kita yang terdalam. That's number 1, betul? Yang kedua kita lihat, dikatakan oleh si sulung ini. Belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Aduh please deh. Bapak-bapak, ibu-ibu, waktu engkau dengar perkataan si sulung ini, apa yang kita dapat? Ini adalah orang yang sombong rohani. Waktu kita selalu merasa, aku paling benar. Aku yang paling betul. Ini berbahaya, terus terang ya. Karena Allah kita paling benci dengan orang yang congkak, orang yang angkuh, orang yang sombong. Mana buktinya? Buka Yesaya 2 ayat 11. Manusia yang sombong akan direndahkan dan orang angkuh akan ditundukkan. Dan hanya Tuhan sajalah yang maha tinggi pada hari itu ya. Dikatakan iblis membuat orang-orang merasa sepertinya ya. Iblis bisa membuat orang-orang ini merasa tidak ada yang salah dengan dirinya, betul? Karena sudah merasa melakukan ini dan itu, betul? Nah akhirnya kita gak sadar, kita ikutin gaya Lucifer. Ya, nah dibuang ke bumi Lucifer. Tahu karena apa? Karena kesombongannya. Dia merasa suaranya yang paling indah dan paling baik. Tidak bisa ada satupun yang menyayangi dia. Nah waktu kita sombong, waktu kita congkak, kita sebenarnya sudah kehilangan. Kita sudah terhilang dalam kegiatan yang menurut kita aman tadi, betul? Nah kita mulai mencuri kemuliaan Tuhan. Harusnya kan dari Tuhan, oleh Tuhan, untuk Tuhan. Ini bukan dari aku, untuk aku, oleh aku. Wow, mengerikan luar biasa, betul? Ya. Nah coba kita lihat di sini ya. Harusnya kita ingat kisah bagaimana Yesus pernah berbicara. Ada 2 orang di bait Allah. Yang satu orang Farisi yang berkata, Tuhan untung aku tidak seperti orang itu. Aku bukan perampok, aku bukan pencuri, aku bukan pezina, aku bukan pelacur. Aku berikan persepuluhan, bla bla bla. Menurut kita ini orang luar biasa, betul. Tapi perhatikan, waktu ada orang yang lain, ayat 11 dan 14. Orang Farisi berdiri dan berdoa dalam hatinya begini. Ya Allah, aku mengucap syukur padamu. Karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok. Ini yang ngomong orang Farisi ya. Nah dia berkata, aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku berikan 1/10 dari segala penghasilanku. Menurut dunia ini orang keren. Perhatikan ayat ke-13. Tapi pemungut cukai berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani menadah ke langit. Melainkan dia memukul dirinya dan berkata, Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa. Perhatikan respon surga. Aku, kata Yesus, berkata padamu, orang ini, orang yang mengakui kesalahan, orang yang menyadari kekurangannya, orang ini pulang ke rumah Bapa sebagai orang yang dibenarkan Allah. Dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Jelas. Gak main-main. Tadi si sulung bilang apa?
Aku gak pernah melanggar peraturanmu. Waktu engkau dan saya mulai merasa aku yang paling benar, aku yang paling kudus, aku yang paling soleh, aku yang paling bisa melakukan banyak hal. Tanpa disadari kita sudah terhilang dalam gereja. Bagaimana dengan kita? Sombong rohani akan dihancurkan. Sombong rohani akan direndahkan. Jangan main-main dengan kalimat Yesus ini. Betul? Nah, yang paling sering sombong rohani adalah orang yang tahu kebenaran. Orang yang sudah merasa pelayanan. Orang yang merasa sudah berhak bisa menghakimi orang lain. Please, penghakiman bukan milik kita. Yang tahu kita benar atau tidak hanya Tuhan, not us. Maka jangan bangga dengan hanya kegiatan rohani kita, pelayanan kita, pengetahuan kita. Tidak jadi jaminan membuat kita ditinggikan oleh Tuhan. Karena waktu kita mulai sombong rohani, maka Tuhan akan rendahkan serendah-rendahnya. Pingsan Bu Indri. Itu yang kedua. Yang ketiga, Lukas 15 ayat 30. Tapi baru saja anak bapa yang telah memboroskan harta kekayaan bapa bersama dengan pelacur, maka bapa menyembelih anak lembu tambun untuk dia. Ya, saya mau tanya, kira-kira kalau engkau dan saya mendengar nada si sulung ini nada apa? Ini nada marah, nada kecewa, nada iri hati, nggak bisa menerima kenyataan, merasa nggak dianggap, merasa nggak dihargai, merasa nggak diperhatikan selama ini. Nah, ini adalah perasaan yang muncul ke permukaan waktu ada triggernya. Waktu dilihat orang lebih daripada dia, lebih kaya daripada dia, lebih dipakai daripada dia, lebih cantik daripada dia, lebih ganteng daripada dia, lebih berhasil daripada dia. Mulai kita tidak nyaman. Kenapa bilang? Karena orang ini adalah orang yang tidak punya secure dalam dirinya. Insecure. Tidak merasa aman dalam dirinya. Maka dia butuh orang mesti menghargai dia. Mesti diakui. Halo. Belajar dari seorang Yesus. Dia tidak pernah butuh penghargaan dunia. Karena yang paling penting adalah waktu Bapa berkenan di hadapan dia. Betul? Nah, orang-orang yang feel insecure ini akan sangat bahaya. Ingat seorang Saul. Saul adalah pribadi yang insecure. Betul? Waktu dia menjadi raja. Dia lihat orang-orang mulai memuji-muji seorang Daud. Dikatakan Saul beribu-ribu. Tapi Daud berlaksa-laksa. Akhirnya dikatakan sampai matinya Saul itu adalah dengki dan dia iri kepada mantunya sendiri. Dan kalau kita lihat akhir hidup daripada seorang Saul, matinya dipenggal kepala, mayatnya di tembok Bet Awen, anak-anaknya semuanya mati seperti yang tidak berharga dalam peperangan. Kenapa sampai terjadi? Waktu hati kita cemar, waktu hati kita masih belum beres, itu membuat warisan yang mengerikan pada keluarga kita. Maka jangan anggap enteng dengan hati yang tidak dijaga. Seringkali kita dalam hidup ini kita periksa untuk darah, periksa kolesterol, periksa asam urat, periksa jantung, periksa semua. Gak ada yang salah dengan itu. Tapi kalau hanya sekedar itu yang kita periksa, tapi hati kita tidak pernah kita koreksi, ini sangat berbahaya. Dan iblis tepuk tangan. Dia katakan percuma semuanya ibadahmu, percuma semua pelayananmu, karena ternyata hatimu masih tertambat kepada aku, ya. Nah, ini saya bawa apa ini? Ini supaya jangan sampai kita tertipu. Nih, ini adalah rantai, betul? Ini rantai. Iblis sekarang bukan pakai rantai baja. Karena dia tahu kalau pakai rantai baja kelihatan. Dia pakai rantai warna kuning, menarik, betul. Tapi ingat, sehebat-hebatnya engkau, kalau kita terrantai, tangan kita nggak akan bisa bergerak, kaki kita nggak akan bisa bergerak. Bahkan akhir zaman ini iblis nggak hanya pakai rantai lagi, dia pakai pita yang kesannya lucu. Tapi selama engkau masih terrantai, kita tidak akan pernah bisa mengalami hal yang baik. Hari-hari ini yakinkan, betul, belajar daripada seorang Saul, ya. Dia sampai matinya tetap jadi raja, tapi endingnya mengerikan. Akhirnya kehilangan keturunannya semua, lepas daripada keturunan raja, digantikan oleh seorang tukang angon kambing yang bernama Daud. Kenapa bisa? Waktu hati kita biarkan tercemar, itu sama dengan membuat iblis bertepuk tangan, betul? Nah, yang keempat daripada si sulung ini adalah apa? Super duper sensi. Mana buktinya? Dikatakan waktu dia mendengar seperti itu, dia nggak mau masuk ke rumah, dia keluar, betul? Ini bicara tentang orang yang gampang tersinggung, gampang ambek, gede ambek, sedikit-sedikit ngancam, mau mundur dari pelayanan, mau berpisah, ya, mau bercerai dalam pernikahan. Halo, jangan coba-coba main ancam-ancaman, betul? Ya, gampang. Kita seringkali ancam. Nah, ini apa nih? Saya bawa senjata nih, pistol, betul? Kita ancam. Pokoknya kalau lu nggak bisa menghargai gua mundur dari sini, gua keluar dari sini, gua nggak mau lagi di sini. Halo. Kalau engkau dan saya dipakai dalam pelayanan, itu anugerah Tuhan. Jangan sok jual mahal, jangan sok ngejago, betul. Nah, ini dikatakan dia mulai ngambek, dia gak mau masuk ke rumah bapaknya, betul. Rapuh, mentalnya mental apa? Mental kerupuk. Halo, bapak-bapak, ibu-ibu tempat ini, kalau engkau gampang mundur, gampang menyerah, gampang bilang saya gak mau lagi ikut. Mental kerupuk itu sebentar direbas pun
Sudah tidak lagi harganya, sudah tidak ada lagi enaknya. Anak raja itu beda. Harusnya kita mental apa? Mental warrior, betul. Tidak ada istilah mundur dalam Tuhan. Mana buktinya? Buka Ibrani 10 ayat 38 dan 39. Tapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Tapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Perhatikan baik-baik. Tidak ada istilah mundur dalam Tuhan. Tidak ada istilah mundur dalam iman. Tidak ada istilah mundur dalam pelayanan. Sekali engkau maju, majulah bersama dengan Yesus. Ini orang-orang yang luar biasa di mata Tuhan. Yang kelima, endingnya, apakah si sulung hancur? No. Ini yang luar biasa. Buka Lukas 15 ayat 28. Maka marahlah anak sulung itu dan tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Perhatikan, panjang sabarnya Allah kita. Bukan si sulung yang cari bapaknya loh. Bapa yang cari kita. Waktu engkau dan saya terhilang, Bapa cari kita. Karena dia gak mau satupun kita terhilang. Ini yang luar biasa. Tanggal 20 Mei 1999. Bukan aku yang mencari Bapa. Bapa datang ke rumah sakit Boromius mencari saya di kamar tempat persalinan. Dan waktu saya meresponi dengan benar, Tuhan bisa pulihkan. Bagi Tuhan, pemulihan itu tidak perlu makan lama. Balikkan tangan, karena Allah kita adalah Allah yang berdaulat dan punya kuasa, betul. Nah perhatikan, lalu ayahnya keluar dan bicara dengan dia. Ayat 31 dan 32, kata ayahnya, perhatikan. Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira, karena adikmu yang telah mati menjadi hidup kembali. Ia hilang dan didapat kembali. Perhatikan baik-baik perkataan ini. Apa yang kita dapat dari pembicaraan Bapa kepada si sulung? Ternyata si sulung tidak mengenal bapaknya secara utuh. Wow, ini adalah pembukaan yang luar biasa. Kita pikir dengan kita pelayanan puluhan tahun, kita baca firman Tuhan, kita ikut ibadah penyembahan, kita ikut KKR, kita bangsa ke Israel berpuluh-puluh kali. Tapi ternyata kita tidak kenal Allah yang kita sembah. Ini faktanya. Mana bukti dia gak kenal? Kalau dia kenal, gak mungkin dia tahu tentang kasih Bapa. Bahwa Bapak itu gak mau satupun terhilang. Gak mungkin dia marah melihat waktu bapaknya sangat memperhatikan, sangat bahagia waktu anaknya yang bungsu kembali. Betul. Karena si sulung tidak kenal. Yang dilakukan semua ini adalah apa? Hanya sekedar karena rutinitas, kegiatan. Hanya sekedar kegiatan, hanya rutinitas, kewajiban. Karena keturunan. Bukan karena dia mengasihi Tuhan. Betul. Padahal kalau dia tahu siapa bapaknya. Buka Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya padanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kekristenan bukan agama yang sekedar doktrin, peraturan, hukum. No, tapi kekristenan ya, ikut Tuhan Yesus bicara tentang kasih. Waktu engkau dan saya bisa mengasihi Tuhan, waktu engkau mengenal Allahmu yang kau sembah, maka akan beda hidup kita. Semuanya bukan lagi peraturan, bukan lagi ancaman, bukan lagi sekarang hukuman, tapi yang ada adalah belas kasihan, betul? Nah, hati-hati ya, jangan pakai bendera kebiasaan, bendera rutinitas, bendera kewajiban, bendera keturunan dalam ibadah kita, tapi pakailah bendera aku mengasihi engkau Tuhan. Harusnya ini bendera kita, betul. Kita ada di tempat ini karena kita mengasihi Tuhan. Bukan karena sekedar keturunan, bukan karena kegiatan. Ending ceritanya, si sulung mengerti dan kembali pada Bapa. Dan semuanya happy ending. Hari-hari ini siapapun kita, apapun yang kau alamin. Mungkin kita salah satu si bungsu yang sudah melakukan kesalahan. Tetap. Selama kita kembali pada Tuhan dengan hancur hati, Tuhan bisa ubahkan dari yang tidak baik menjadi baik. Atau mungkin selama ini kita si sulung yang tidak menyadari. Dan kita merasa diri kita sudah paling rohani, merasa diri kita sudah berbuat banyak, merasa diri kita tidak secure, merasa diri kita juga dalam keadaan kurang mungkin berhubungan dengan Bapa. Tinggal kembali kepada Bapa dengan katakan, Tuhan, terima kasih kau singkapkan hari ini. Aku tidak mau seperti si bungsu dan juga tidak mau sampai seperti si sulung. Karena kedua orang ini kalau mereka tidak kembali pada Bapa, yang ada hidup mereka pasti akan hancur. Tapi waktu seseorang walaupun dosanya seberak kermiji, kalau kita kembali kepada Bapa, nothing is impossible. Tuhan bisa ubahkan. Jadi hari ini pesan kita semuanya buat koikonya ya, buat semua jemaat-jemaat yang hadir ya. Ibu Indi menyampaikan ini bukan karena saya sudah sempurna, tapi saya pun termasuk di yang dua tadi. Saya pernah jadi si sulung, tapi saya juga pernah si bungsu. Artinya paketnya mengerikan ya. Orang biasanya kan salah satu either one, tapi ini saya punya dua-dua. Tapi lagi-lagi Tuhan tuh baik, walaupun engkau pernah melakukan hal yang tidak baik sekalipun. Selama Tuhan datang, kita meresponi. Selama dia knock the door dan you open the door, itu berbicara tentang kasih karunia Tuhan.
Ibu Indri kasih tahu tentang kehidupan saya. Saya dari keluarga Kristen. Orang tua saya juga adalah Kristen, ibu saya Kristen, ayah saya Kristen, dan seluruhnya Kristen. Tapi it doesn't mean that saya juga menjadi Kristen yang baik. Nah, saya sudah mengenal Tuhan dari mulai kecil, pasti ikut ke gereja, sekolah minggu. Tapi nggak jadi jaminan. Sampai akhirnya waktu saya mulai sekolah keluar, saya menganggap bahwa hidup ini bagaimana gua. Yang penting pokoknya aku happy, semuanya happy. Dan tidak pernah ada batasan pun yang saya takutin. Semua saya terobos, semua saya langgar. Karena buat saya hidup ini cuma once. Cuma sekali dan nikmati saja. Nah, akhirnya kemudian apa yang terjadi? Saya pun juga kembali dengan kehidupan yang tidak baik. Saya akhirnya menikah. Nah, waktu saya menikah pun itu bukan menikah yang menyenangkan hati Tuhan. Karena apa? Karena saya tinggalkan Tuhan. Betul? Sampai saya punya anak dan akhirnya rumah tangga hancur dan intinya bukan lebih baik lagi. Nah, waktu saya sudah berpisah, apakah hidup saya bertobat? Apakah saya cari Tuhan? Sama sekali tidak. Tetap saya merasa selama aku masih punya segala-galanya, aku masih muda, aku masih pintar, aku masih punya sekolah, aku masih punya teman, aku masih punya semuanya, semua saya terobos. Tidak ada rambu-rambu satupun yang bisa membuat saya berhenti. Nah, sampai akhirnya saya menikah lagi. Nah, waktu saya menikah lagi, bukan berarti hidup saya kembali pada Tuhan. Terus terang, yang ada malahan hidup semakin tidak baik. Saya bertemu dengan suami saya Pak Ari dan akhirnya kami boleh menikah. Tapi menikahnya bukan karena takut akan Tuhan. Apa yang terjadi? Kami punya usaha. Usaha kami ini usaha yang sangat diberkati menurut dunia. Kenapa bilang? Karena usahanya besar dan juga omsetnya besar dan juga hasilnya besar dan kerjanya sangat gampang. Hanya buka 2-3 jam itu sama dengan orang mungkin omset bertahun-tahun seperti itu. Nah, apa usahanya Bu Indri? Diskotik. Nah, waktu itu suami saya mengelola dan saya sendiri juga dalam keadaan yang menikmatin hasilnya. Nah, ingat, perhatikan baik-baik. Apa yang kau tabur akan kau tuai. Waktu kita menabur kedagingan, menabur segala sesuatu yang tidak baik, hasilnya pun akan tidak baik. Rumah tangga kami bermasalah. Tiap hari ribut, tiap hari bermasalah. Karena terus terang suami saya pulang dari diskotik dan dia bisa tinggal di sana sampai berapa hari. Akhirnya kami ketemu dengan ribut dan akhirnya terjadi perselingkuhan. Intinya sama sekali tidak baik. Nah, pertanyaan, apakah gara-gara itu buat saya bertobat pada Tuhan? Ternyata tidak. Sampai satu saat apa yang terjadi? Akhirnya kami pindah ke Bandung. Nah, waktu kami pindah ke Bandung, anak-anak semua ikut berangkat ya. Kehidupan saya totally tidak ada baiknya. Saya tinggalkan keluarga besar yang di Medan dan saya pikir sudahlah, kami mau pindah ke Bandung, gimana nanti saja. Saya tinggal di tipe rumah 21 di Bandung, rumah kecil ya, kehidupan yang sangat-sangat minim, intinya sangat-sangat tidak baik dan semua orang bilang adalah satu kehidupan yang merosot turun seperti anak yang hilang tadi. Dari atas terjun payung dan tidak punya apa-apa. Nah, pertanyaan dengan tidak punya apa-apa, tidak bisa sekolahkan anak juga dan juga rumah tipe 21 dan suami juga masih dalam keadaan tidak baik dan rumah tangga hancur. Apakah membuat saya mencari Tuhan? Enggak tuh. Makanya sering kali kita menganggap kenapa ya ini orang kok keras kepala bandel ya nggak mau mencari Tuhan. Saya ada di sana. Tapi ternyata Tuhan tuh luar biasa, Tuhan tetap baik, tetap dia menunggu saya. Sampai satu saat saya hamil anak yang keempat. Nah, di sanalah mulai terjadi hal yang menurut saya, di sana Tuhan mulai mencari saya dengan caranya yang ajaib. Apa yang terjadi waktu saya pas hamil 3 bulan, suami saya ternyata ketangkap karena narkoba dan masuk ke dalam penjara. Dan apa yang terjadi sejak dari sana, hidup saya bermasalah. Dan juga anak dikatakan, kata dokter itu anak kalau lahir akan cacat. Bayangkan, anak lahir dikatakan cacat, suami dalam keadaan di kebun waru, dan juga uang nggak punya, mau masuk rumah sakit juga mesti gadaikan gelang. Intinya betul-betul ampas babi pun saya tidak mendapatkan makanan. Saya ada di sana, saya pernah alamin. Dan Tuhan izinkan keluarga pun tidak ada yang menolong. Seringkali kadang-kadang kita pikir, kok nggak ada yang peduli? Kok nggak ada yang peduli? Perhatikan baik-baik, kalau Tuhan mau berkarya, sometimes Tuhan izinkan tidak ada satupun yang menolong. Supaya fokus kita hanya kepada Tuhan. Sampai waktu saya mau melahirkan, dokter bilang itu anak akan lahir cacat. Jadi bayangkan anak lahir cacat dan saya tidak bisa jalan selama 6 bulan. Karena saya ada varises dalam perut. Jadi setiap saya melihat suami saya dalam keadaan di sel, itu saya terbungkuk-bungkuk seperti ini. Karena tidak bisa jalan. Dan terus terang keluarga besar bilang si Indri betul-betul terpuruk habis. Bikin malu keluarga. Nah, waktu itu andalan saya hanya satu. Saya nggak bisa bikin apa-apa lagi. Saya pikir Tuhan apa yang harus saya lakukan. Seorang hamba Tuhan datang. Hamba Tuhan sederhana. Dia pakai mobil kendaraan umum. Dia pelayanan sama suami saya di kebun waru. Dan dia datang mau mendoakan saya. Waktu itu dia hanya buka satu ayat pada saya. Perhatikan. Waktu engkau open your heart. Waktu engkau buka pintu hatimu. Karena Allah kita tidak pernah menyerah untuk mencari kita. Dia bilang, Ibu Indri, Tuhan mengasihi engkau. Yesaya 43:4a. Tuhan mengasihi engkau. Engkau berharga di mata Tuhan. Waktu itu saya masih pikir tidak mungkinlah aku dikasih oleh Tuhan.
buktinya hidupku seperti ini. Tapi apa yang terjadi? Dia tidak menyerah, dia tetap bilang engkau dikasih oleh Tuhan. Sampai saya berkata, kalau betul aku dikasih Tuhan, anakku lahir normal, aku akan ikut Tuhan dan akan banting setir dan akan melayani Tuhan seumur hidupku. Di sanalah terjadi belas kasihan Tuhan. Anak saya lahir normal. Sekarang dia berumur 25 tahun. Yang kata dokter cacat, yang kata dokter tidak akan mungkin bisa maksimal. Dia sekarang 25 tahun, tinggi 175, putih, cantik. Dan sekarang lagi ambil sekolah di London. Semua karena anugerah Tuhan. Perhatikan, pemulihan daripada Tuhan itu gak hitung-hitungan 1 tambah 1, 2 loh. Bisa 5 roti, 2 ekor ikan, 5.000 orang makan. Nah sesudah itu apa yang terjadi? Mulailah keluarga kami mengalami pemulihan. Nah akhirnya sampai hari ini suami saya juga boleh bertobat, boleh mengenal Tuhan. Dan kami sekarang melayani bersama-sama. Dari ekonomi yang hancur, bagi Tuhan terlalu gampang. Karena Tuhan punya langit dan bumi. Perhatikan baik-baik. Kita adalah ahli waris. Belajar daripada si sulung yang marah karena gak mendapatkan anak kambing. Betul. Dia bilang, aku gak pernah dapat kambing. Padahal dia dapat lembu. Berkat kita bukan berkat ecek-ecek. Berkat kita bukan berkat hamba. Berkat kita adalah berkat anak raja. Waktu engkau dan saya kembali pada Tuhan, sama Tuhan tinggal balikan tangan. Tapi jangan cari itunya dulu. Cari perkenanan Tuhan dulu. Waktu kita kembali pada Bapa, waktu kita dapat pelukan dia, waktu dia mengampuni dosa kita, akan beda hidup kita. Dan dari sana saya mulai mengenal Tuhan. Saya mulai pelayanan. Dan pelayanan saya pertama jujur, gak seperti ini. Saya pertama kali pelayanan adalah di penjara. Itu main kerincing-kerincing. Ya, secara saya tahu selama Tuhan yang percayakan walaupun kecil tapi pasti itu daripada Tuhan sampai akhirnya boleh seperti ini kembali karena grace semata-mata. Jadi hari ini mari siapapun engkau di tempat ini, mungkin kita pernah menjadi si sulung, pernah menjadi si bungsu, terhilang di gereja, terhilang di rumah pelacuran atau terhilang dimanapun. Bagi Tuhan nothing is impossible. Selama kita datang pada Tuhan, respon kepada dia. Waktu dia mengetuk pintu hati kita, jangan keraskan hati, jangan bilang no, bukan aku itu, aku tidak mau. Gak bisa. Waktu kita buka pintu hati, dia datang, dia peluk kita, dia berikan cincin pada kita, dia berikan kasut pada kita, dia berikan jubah anak raja kita. Kehidupan kita diubahkan. Ini bukan cerita legenda, ini bukan cerita Aladin, ini bukan cerita daripada Disney, tapi ini adalah cerita yang sebenarnya. Dan hari ini saya boleh menjadi berkat, itu semua karena anugerah Tuhan. Tapi tetap jaga keselamatan, tetap berjaga-jaga, jaga hati kita. Karena iblis tidak akan pernah tinggal diam. Semakin engkau akan dipakai Tuhan, semakin engkau dipercayakan Tuhan, semakin akan banyak goncangan. Tapi ingat, Allah kita Allah yang bertanggung jawab. Malaikatnya akan membagari kehidupan anak-anaknya yang sungguh berharap pada dia. Jadi sekali lagi saya percaya kita boleh ada sampai hari ini. Ya, Koikonia juga ya, tetap semangat walaupun kita jauh secara fisik. Tapi secara roh kita boleh saling mendoakan dan saling support. Tuhan memberkati.